Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Latifah dari kelas A11. Akan menyampaikan materi usul fiqh sebagai tugas ujian akhir semester. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai maqasid syariah, ijtihad, kemudian fikih ibadah yaitu kaifiyah dan esensi serta hubungannya dengan kehidupan sosial. Dari mulai sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Pertama, mengenai maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid adalah jamak taksir dari isim mufrad maksud yang artinya tujuan. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, yaitu maslahi al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah memiliki 5 hal inti. Yang pertama yaitu hifdzuddin atau menjaga agama. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang kedua yaitu hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu daruriyat. Misalnya, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan bahkan pada tingkat kematian. Kemudian yang kedua yaitu hajiat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun. Bahkan jika ada indikasi memaksakan akan mempersulit hidupnya. Kemudian yang ketiga ada tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzul aql atau menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kemudian yang keempat yaitu hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini yaitu keberlangsungan suatu generasi manusia untuk mencegahnya dari kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu hifdzul mal atau menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan dengan cara batil. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang selanjutnya yaitu tema yang kedua, membahas mengenai ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang bermakna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Dari pemahaman ilmu syaraf, kata ijtihad mengikuti wazan timbangan atau iftial yang menunjukkan arti berlebih atau mubalaghah dalam melaksanakan sebuah persoalan. Secara etimologis, dapat diketahui ijtihad bukanlah sebuah usaha yang gampang dan ringan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, segenap kemampuan dan daya pikir harus dikerahkan secara padu dan simultan. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ijtihad. Itu ada 3. Pertama, menurut Muhammad Musa Tuwana, ijtihad merupakan segala daya upaya dari seorang ahli hukum Islam untuk menggali hukum-hukum syara yang berstatus cabang, furu'iyah, dari dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Al-Khudari Baik. Ijtihad yaitu mencurahkan kesungguhan dalam menggali hukum syara dari dalil asyari sebagai dalil, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Alama Abdullah Doraj. Ijtihad merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan segala kesungguhan dan mengerahkan segala kemampuan yang dapat menghasilkan kaidah hukum. Ijtihad di bidang hukum ada 2 tingkatan. Yang pertama yang dikhususkan pada seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang sempurna dalam berjihad. Yang kedua yaitu ijtihad untuk menerapkan hukum-hukum syara. Ijtihad berarti adalah proses berpikir kritis dan penalaran yang mendalam untuk menghasilkan sebuah pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat. Meskipun penting, penggunaan ijtihad itu tidak mudah dan memerlukan keahlian serta tanggung jawab yang besar dari pihak yang melakukannya. Ijtihad juga dapat membantu menjawab pertanyaan atau menjawab tantangan dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental Islam. Kemudian tema yang ketiga yaitu fikih ibadah, kaifiyah dan esensi serta hubungannya dengan kehidupan sosial, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang pertama, sholat. Sholat memiliki aturan dan tata cara yang ketat, termasuk gerakan dan bacaan tertentu. Tata cara ini diatur oleh syarat-syarat tertentu, waktu-waktu tertentu, dan arah kiblat yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sholat adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menciptakan hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Sholat juga menanamkan disiplin, kesadaran, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sholat memiliki dampak positif pada kehidupan sosial karena mengajarkan nilai-nilai seperti ketertiban, disiplin, dan tanggung jawab. Sholat juga menciptakan ikatan komunitas ketika umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat jamaah. Kemudian yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hukum dan persyaratan tertentu mengatur pengumpulan dan distribusi zakat. Zakat mencerminkan aspek sosial dan keadilan dalam Islam. Ini bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga wujud kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial ini ditekankan melalui zakat. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa dilakukan selama bulan Ramadan, khususnya ini puasa Ramadan. Puasa di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam.
Puasa adalah bentuk ibadah untuk membersihkan jiwa, mendisiplinkan diri, dan merasakan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Puasa mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan rasa empati terhadap orang-orang yang kelaparan dan haus. Ini membangun rasa solidaritas dalam masyarakat. Kemudian haji. Haji dilakukan sekali seumur hidup. Ini hukum wajibnya oleh muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ini melibatkan serangkaian ritual termasuk tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian melempar jumroh dan lainnya. Haji adalah wujud pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kesatuan umat Islam dari berbagai belahan dunia. Haji menciptakan pengalaman keagamaan dan sosial yang mendalam. Ini mengingatkan umat Islam tentang kesatuan dan persamaan di hadapan Allah serta memperkuat ikatan antar anggota umat. Secara keseluruhan, fikih ibadah tidak hanya mengatur tata cara dan hukum-hukum ibadah, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial dan etika yang menciptakan kesadaran akan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Ibadah-ibadah ini tidak terlepas dari konteks kehidupan sosial dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter dan kepribadian Muslim serta harmoni sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, semoga ada ilmu yang dapat kita ambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.